warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Heni Setiawati, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Application Interactive Learning berbasis ICT dalam menghadapi digital literasi 5.0 pada materi metabolisme sel kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Glenmore Banyuwangi. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hilyatus Saadah dengan NIM T 2019-889 dari Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Adapun pokok bahasan pada penelitian ini ialah yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang terakhir ialah metode penelitian. Langsung saja, untuk bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai persoalan, yaitu dalam media pembelajaran yang dapat didefinisikan sebagai suatu komponen penting dalam proses pembelajaran itu tergolong dalam fasilitas utama pendidik untuk menyampaikan materinya kepada peserta didik. Sehingga melihat media pembelajaran sebagai komponen penting dalam pendidikan, maka ketika perkembangan teknologi informasi di dunia pendidikan ini semakin berkembang, tidaklah mungkin jika nantinya media tradisional akan digantikan oleh media digital untuk penyempurna sumber belajar atau media pembelajaran bagi peserta didik agar lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, pada era perkembangan digital saat ini mendorong upaya pembaruan dalam memanfaatkan hasil teknologi pada proses pembelajaran. Salah satunya ialah media pembelajaran berbasis ICT. Media berbasis ICT ini sebagai media atau alat bantu yang tergolong dalam media audiovisual, salah satu media kreatif pilihan pendidik, yakni memanfaatkan pendengaran dan penglihatan sehingga nantinya media ini disebut sebagai multimedia. Media berbasis ICT melibatkan teks, gambar, suara, dan video dalam penyampaian materinya, sehingga nantinya hasil materinya tidak monoton dan tidak membosankan, serta dapat mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan baik. Media berbasis ICT di samping kreatif dan inovatif juga cukup efektif dan efisien dalam penyampaian materi dari pendidik kepada peserta didik. Hal tersebut mengingatkan bahwa di era Society 5.0 sangat mengedepankan terkait perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu, akan tetapi menekankan pendidikan karakter. Sebab, jika hanya mentransfer ilmu, nantinya semuanya akan digantikan oleh teknologi. Memberdayakan perkembangan komunikasi dan teknologi informasi di dalam sekolah nantinya akan meningkatkan kualitas pendidikan, karena media pembelajaran akan menjadi mudah dapat dipahami ketika adanya visualisasi, simulasi, interaktif, dan multimedia, sehingga nantinya menimbulkan kekuatan hiperteks dibandingkan dengan buku. Oleh sebab itu, menurut Atmiatna, dengan menggunakan media interaktif berbasis ICT, ternyata aktivitas dan hasil belajar peserta didik dapat mengalami peningkatan. Penelitian The Potter menyatakan bahwa manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 70% dari apa yang dikerjakannya dan 50% dari apa yang dilihat dan didengarkannya. Adapun penelitian lain, yakni penelitian USA, menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dibantu dengan alat peraga itu meningkatkan efisiensi 47% saja. Sedangkan jika pembelajaran itu dibantu dengan media berbasis ICT, dapat meningkatkan efisiensi hingga 93%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa media berbasis ICT dapat meningkatkan keinginan dan minat peserta didik dalam belajar di tengah maraknya era Society 5.0. Berdasarkan analis dokumen yang telah dilakukan pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 8.08, diperoleh keterangan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di kelas ada berbagai materi pembelajaran dari materi pelajaran
pelajaran inti yang sulit dipahami oleh peserta didik, khususnya pada materi metabolisme sel. Pendidik sudah berupaya dengan memberikan media dan sumber pembelajaran seperti modul, buku paket, gambar, PowerPoint, dan lain-lain. Akan tetapi kenyataannya peserta didik masih sulit untuk memahami materinya. Oleh sebab itu, peneliti di sini berpikir bahwa media yang akan dirancang atau yang akan digunakan oleh peserta didik dapat melibatkan kegiatan pembelajaran yang lebih ke ranah efektivitas peserta didik. Jadi peserta didik ini lebih efektif atau lebih aktif dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengembangan media aplikasi interaktif berbasis ICT dalam menghadapi digital literasi 5.0 pada materi metabolisme sel kelas 12 IPA di SMA. Yang kedua, bagaimana penggunaan media aplikasi interaktif learning berbasis ICT dalam menghadapi digital literasi 5.0 pada materi metabolisme sel kelas 12 di SMA. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media application interactive learning berbasis ICT dalam menghadapi digital literasi 5.0 di kelas 12 IPA di SMA di materi metabolisme sel. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah yang pertama, media berbasis ICT, model application interactive learning dipadukan dengan situs hyperlink video pembelajaran dan media digital. Yang kedua, media application interactive learning dikembangkan atau dibuat sesuai dengan materi metabolisme sel di SMA kelas 12. Yang ketiga, media application interactive learning dikembangkan untuk digunakan sumber belajar metabolisme sel secara fleksibel dengan bantuan atau dengan tampilan PowerPoint slide. Yang keempat, media application interactive learning dibuat atau dirancang semenarik mungkin dan mendukung komponen di dalamnya. Yang kelima, media interactive application menggunakan simbol-simbol untuk mengoperasikan media. Yang keenam, media application interaktif dibuat sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik dari sikap, keterampilan, dan kognitif. Yang ketujuh, media application interaktif dirancang berbasiskan audio visual. Yang kedelapan, media application interactive learning mencakup dari kompetensi, materi pembelajaran, video pembelajaran, contoh dari materi, serta evaluasi yang berbasiskan digital literasi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, media application interactive learning dibuat dengan menerapkan pendekatan saintifik. Yang kesepuluh, media application interactive learning dibuat untuk memikat antusias peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yakni yang 11, media application interaktif dibuat berdasarkan prinsip pengembangan media pembelajaran yakni visuals. Kemudian di sini ada asumsi dan keterbatasan penelitian pengembangan. Yang pertama yakni asumsi pengembangan yang terdiri dari satu, media pengembangan yang dibuat itu masih belum banyak yang dikembangkan. Yang kedua, media pengembangan yang dibuat dapat diakses di berbagai jenis hardware seperti komputer dan Android. Yang ketiga, sebagian besar pendidik dan peserta didik dapat mengoperasikan jenis hardware seperti komputer dan Android serta dapat mengakses jaringan internet. Yang keempat yakni media pengembangannya dibuat dapat meningkatkan efektivitas belajar peserta didik. Kemudian yang kelima, media pengembangan yang dibuat dapat digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir yakni media pengembangan yang dirancang dapat menayangkan materi kembali yang dibutuhkan oleh peserta didik. Adapun yang kedua yakni keterbatasan pengembangan yang terdiri atas satu, media pembelajaran yang dibuat ini hanya bisa diakses dengan hardware saja seperti komputer dan Android. Yang kedua, media pembelajaran yang dibuat ini hanya berlaku untuk materi metabolisme sel yang berbasis ICT. Kemudian yang ketiga, media berbasis ICT dalam penelitian ini hanya bisa dioperasikan ketika ada jaringan internet. Kemudian di sini ada definisi istilah. Nah, fungsinya untuk mencegah terjadinya kesalahan. Jadi, peneliti di sini memberikan beberapa istilah.
yang diantaranya yang pertama media pembelajaran, yakni alat yang digunakan pendidik untuk menyampaikan ide atau gagasannya kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, media pembelajaran berbasis ICT, yang dimana media ini merupakan komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di lingkungan peserta didik dengan berbantuan perkembangan teknologi dan informasi. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran yang menggunakan atau yang dikembangkan yakni application interactive learning, yang dimana aplikasi ini merupakan pengemasan atau kemasan dari metode atau sumber pembelajaran berbantuan dengan komputer. Kemudian yang keempat, uji kelayakan, yang dimana uji kelayakan pada penelitian ini merupakan menguji kelayakan dari aplikasi yang dikembangkan, yakni aplikasi interactive learning. Yang kelima yakni respon siswa. Yang dimaksud respon siswa di sini yaitu bagaimana nantinya respon siswa dalam menggunakan aplikasi media interactive learning. Kemudian yang keenam yakni digital literasi, yang dimana seperti kita ketahui digital literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dengan catatan menggunakan tampilan dan akses dari perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir yakni materi pokok metabolisme sel, yang dimana pada materi ini mencakup dari tafsiran reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik dari anabolisme dan katabolisme. Oke, kita lanjut dalam kajian pustaka, khususnya pada landasan teori. Pada landasan teori ini memiliki beberapa landasan, yakni yang pertama ada media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran seperti yang kita ketahui merupakan sarana untuk menyalurkan pesan atau informasi yang akan digunakan oleh pendidik kepada peserta didiknya, di mana fungsi dari media pembelajaran ini tidaklah lain hanya sebagai alat bantu dan sumber belajar peserta didik. Kemudian yang kedua yakni application interactive learning, yang dimana aplikasi ini dibuat atau dirancang berbasiskan ICT, yakni sebagai alat bantu agar proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yakni ICT atau Information and Communication Technology, yakni suatu program yang melibatkan perangkat elektronika dalam suatu kegiatannya. Nah, untuk yang keempat yakni landasan teorinya digital literasi 5.0, yang dimana seperti yang kita bahas tadi, digital literasi merupakan suatu kemampuan individu dalam menggunakan perangkat atau fasilitas digital secara tepat dan akurat. Hal ini sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan di era Society 5.0 saat ini, yakni lebih mengedepankan kepada perangkat pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir yakni materi pokok tentang metabolisme sel, yang dimana seperti yang kita ketahui bersama, metabolisme sel merupakan materi yang berada pada tingkat SMA kelas 12 semester ganjil, yang di dalamnya mencakup tentang enzim, katabolisme, dan anabolisme. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu yang cenderung memiliki keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya, sehingga peneliti di sini memiliki 3 penelitian terdahulu dalam proposalnya. Yang pertama ada Wahyu et al 2021, kemudian ada Syahruni et al 2018, dan yang terakhir ada Nurisma et al 2015. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah research and development, yang dimana seperti yang kita ketahui bersama, research and development memiliki fungsi yakni longitudinal atau bertahap. Hal ini dapat diyakini dalam menghasilkan suatu produk digunakanlah sebuah penelitian yang bersifat analisis kebutuhan. Sedangkan untuk menguji keefektifan produk tersebut diperlukan adanya suatu uji keefektifan produk yang akan dihasilkan. Sehingga model yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah mengacu pada model pengembangan ADI yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996. Selanjutnya di sini terdapat prosedur pengembangan, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian ini mengacu pada model pengembangan ADI yang dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996. Nah, untuk prosedur pengembangan tersendiri memiliki beberapa tahapan yang sudah dijelaskan pada bagian ini. Yang terlihat terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari analyze, design, development, implementation, dan evaluation. Kemudian, untuk subjek uji coba produk dalam penelitian ini yang pertama ada siswa kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Glenomor Banyuwangi. Kemudian yang kedua ada validator media
media application interactive learning berbasis ICT, yakni ada 2 ahli dari ahli materi dan ahli media. Selain itu subjeknya juga ada seorang guru dari mata pelajaran metabolisme sel kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Glenmore. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini juga ada 2, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Yang dimana data kuantitatif di sini diperoleh dari pengumpulan respon peserta didik setelah menggunakan media application interactive learning dan hasil angket. Sedangkan untuk data kualitatif itu sendiri diperoleh dari keterangan proses pembelajaran, respon peserta didik dan pendidik dari mata pelajaran metabolisme sel kelas 12 IPA di SMA Negeri 1 Glenmore. Dan selanjutnya ialah instrumen pengumpulan data. Nah, instrumen pengumpulan data di sini ada 2, ada lembar validasi ahli dan lembar respon siswa. Sedangkan untuk lembar validasi ahli ini yang pertama ada 2 juga, yakni lembar validasi ahli media dan lembar validasi ahli materi. Untuk respon siswa sendiri terdapat angket tertutup yang berisi 10 pertanyaan beserta jawabannya, sehingga nantinya responden tinggal menceklis jawabannya sendiri. Adapun metode dalam instrumen pengumpulan data di angket ini menggunakan skala Likert, di mana teknis skala Likert ini menggunakan pernyataan positif dan negatif. Selanjutnya untuk pengujian instrumen di sini ada 2 pengujian. Yang pertama ada uji validitas dan yang kedua ada uji reliabilitas. Yang dimana untuk uji validitas itu sendiri dapat kita ketahui sebagai alat untuk menguji kevalidan dari suatu instrumen yang nantinya akan digunakan pada saat penelitian. Sehingga uji validitas ini digunakan untuk menguji angket respon. Sehingga nantinya teknik yang digunakan dalam uji validitas ini menggunakan teknik product moment person. Kemudian untuk uji reliabilitas itu sendiri dapat kita ketahui sebagai uji instrumen yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana ketahanan instrumen tersebut ketika nantinya akan digunakan dalam sebuah penelitian. Sehingga data yang digunakan dalam uji reliabilitas ini sudah valid karena datanya sudah lolos dalam pengujian validitas. Adapun metode yang digunakan dalam uji reliabilitas ini menggunakan teknik skala ukur dengan menggunakan teknik skala ukur alpha Cronbach. Selanjutnya ada analisis data, yang dimana analisis data ini digunakan untuk pengembangan media. Nah, analisis data ini ada 2 hal. Yang pertama ada analisis deskriptif kuantitatif berupa angka dan analisis deskriptif kualitatif berupa kalimat. Sedangkan untuk validitas medianya itu sendiri menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Dan untuk kriteria dalam pengembangan media ini ada syarat dan ketentuan bahkan kriteria kelayakannya yang digunakan agar media ini layak atau tidak digunakannya. Yang terakhir ialah teknik pengumpulan data dengan angket. Seperti yang kita ketahui bersama, angket merupakan seperangkat alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan suatu pernyataan atau pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Sehingga angket di sini nantinya akan dianalisis dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Selain itu juga pada angket ini terdapat kriteria persentase respon siswa dan skala penskoran yang berdasarkan dengan skala Likert. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi proposal kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.